Halo, kembali dengan Techie Teacher di sini. Kali ini Techie Teacher akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan luas lingkaran. Nah, di sini Techie Teacher memiliki beberapa variasi soal cerita yang berkaitan dengan luas lingkaran. Oke, langsung saja kita bahas nomor 1. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran memiliki radius 21 meter. Nah, berapakah luas lapangan tersebut? Jadi sebenarnya soal ini cukup straightforward ya, hanya menanyakan luasnya saja. Jadi bisa langsung kita hitung. Oke, diketahui ya radiusnya atau jari-jarinya adalah 21 meter. Dan ditanyakan luasnya. Oke, bisa kita jawab. Luasnya bisa kita gunakan rumus radius ataupun diameter ya. Jadi di sini saya akan menggunakan pi kali r karena di soalnya diketahuinya menggunakan radius. Tapi kalau kalian ingin menggunakan diameter juga boleh. Ya, karena radiusnya adalah 21, di mana itu adalah kelipatan 7, maka kita menggunakan pi-nya 22 per 7. Dikalikan 21, kita kalikan 21. Ya, 21 dibagi 7 adalah 3 ya. Jadi, kita tinggal mengalikan 22 kali 3 kali 21. Oke, saya lanjut di atas. Nah, 22 kali 3 itu adalah 66 ya. Jadi 66 dikali 21. Tinggal kita kalikan. Bisa pakai perkalian bersusun ya. 66 kali 1, 66. 6 kali 2, 12. 6 kali 2, 12 tambah 1, 13. Jadi 1386. Ya, jadi luas lapangan tersebut yang mana berbentuk lingkaran adalah 1386 meter persegi ya. Jangan lupa satuannya ya. Oke, next kita bahas nomor 2. Sebidang tanah berbentuk lingkaran memiliki diameter 40 meter. Nah, kali ini diameter. Jika harga setiap meter persegi adalah $200, berapakah harga tanah tersebut saat dijual? Nah, jadi di sini ada sedikit variasi ya. Di mana ini ditanyakan harga untuk total luas tanah tersebut. Nah, berarti kita harus cari tahu luasnya terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan harga setiap meter perseginya. Gitu. Jadi, cari luas lalu kalikan dengan harganya. Oke, langsung saja diketahui itu diameternya adalah 40 meter. Dan harga per meter ya, harga per meter persegi di sini adalah $200 ya. Jadi ini artinya setiap meter persegi ya, setiap meter harganya $200. Nah, yang ditanyakan harga total tanah tersebut ya. Itu berapa dolar seperti itu. Oke, di sini kita buat pemisah dulu dengan jawaban nomor 1. Oke, kita jawab. Kita cari tahu dulu ya luas total tanah tersebut berapa. Luasnya sama dengan, nah di sini saya menggunakan 1/4 kali pi kali diameter kali diameter. Jadi 1/4 dikali 3,14 ya, karena diameternya adalah bukan kelipatan 7. Oke, dicoret 40 dibagi 4, hasilnya adalah 10. Jadi 3,14 dikali 10 dikali 40. Oke. Nah, 2 angka 0 di sini itu bisa menggeser komanya ke sebelah kanan sehingga menghilangkan koma. Jadi sebenarnya kita bisa hitung seperti 314 dikali 1 dikali 4. Ya, simpel ya, sederhana itu. Oke, jadi 314 kita kalikan 4. 4 kali 4 16, 1 kali 4 4 tambah 1 5, 3 kali 4 12. Jadi 1256 meter persegi luas tanahnya. Nah, harganya ya itu tadi belum selesai ya. Jadi harga totalnya itu adalah 1256 meter persegi tersebut. Kita kalikan dengan harga tanahnya $200 ya. Oke, 1256 kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2 saja dulu, nanti tinggal kita tambahkan nolnya di belakang.
6 kali 2 12, 5 kali 2 10, tambah 1 11, 2 kali 2 4, tambah 1 5, 1 kali 2 2. Oke, jadi kita dapat 2512, lalu kita tambahkan nolnya 2 di belakang. Lalu jangan lupa tanda dolarnya. Ya, jadi ini hasilnya adalah 251.200 dolar. Adalah harga dari tanah tersebut. Oke, kita akan lanjut ke nomor 3. Oke, untuk nomor 3 di sini ada sebuah gambar di bawahnya ya. Jadi nomor 3, sebuah kain berbentuk seperti pada gambar di bawah. Nah, berapakah luas kain tersebut? Kita lihat di sini, kain tersebut memang berbentuk lingkaran tetapi tidak penuh satu lingkaran. Jadi kalau digambar dengan apa disebutnya ya, sketsa dasar ya, atau sketsa yang sederhana, bentuk lingkarannya itu adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah 3/4 dari lingkaran. Begitu. Oke, jadi nanti kita menghitung luas lingkaran tersebut cukup dengan mencari luasnya, lalu kita kalikan dengan 3/4. Oke, langsung kita jawab. Diketahui, nah di sini 14 cm itu adalah radius ya. Radiusnya adalah 14 cm karena garisnya itu hanya dari tepi lingkaran ke titik pusatnya ya, seperti diberikan tanda ya. Lalu ditanyakan luas untuk 3/4 lingkaran ya. Seperti itu ya, luas kain yang berukuran 3/4 lingkaran. Oke, langsung kita jawab. Jadi kita hitung luas lingkarannya terlebih dahulu. Nah, karena di sini menggunakan R, saya ingin menggunakan pi kali R kali R. Kalau kalian ingin menggunakan diameter boleh ya. Gunakan rumus yang 1/4 kali pi kali D kali D. Nah, karena R-nya adalah kelipatan 7, maka saya gunakan 22/7 dikali 14 kali 14. Oke, 14 dibagi 7 itu 2. Oke, jadi 22 dikali 2 dikali 14. Lalu 22 dikali 2 adalah 44 dikali 14. Hasilnya adalah 616 cm persegi. Seperti itu. Nah, tapi ini belum selesai ya. Nah, luas kainnya adalah 616 tadi ya. 616 kita kalikan 3/4. Nah, ini artinya 616 kita bagi 4 terlebih dahulu, baru kita kalikan 3. 616 dibagi 4, berapakah hasilnya? Kita hitung. Oke, 4 kali berapa yang mendekati 6? 1 ya. 6 dikurang 4, 2, lalu turun satunya jadi 21. 4 dikali berapa yang mendekati 21? Yaitu dikali 5. 5 kali 4, 20 ya. 21 dikurang 20 itu satunya turun ya, 1 kurang 0, 1, 2 kurang 2 habis, lalu turun 6 nya. Oke, 16 dibagi 4 adalah 4. Selesai ya. 4 kali 4 16 dikurang 0, beres. Jadi 616 dibagi 4 hasilnya adalah 154. Artinya tinggal kita kalikan 154 dikali 3. Kalikan 154 kali 3, 4 kali 3 12, 5 kali 3 itu 15 tambah 1 16, 1 kali 3 3 tambah 1 4. Jadi kita mendapatkan hasilnya 462 ya, 462 cm persegi. Jadi itu adalah luas dari kain tersebut. Oke, kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Oke, sekarang kita akan ke nomor 4. Ada yang menarik di sini, ada sebuah taman bunga berbentuk lingkaran seperti pada gambar di bawah. Di tengah taman tersebut dibuat sebuah kolam ikan berbentuk persegi. Nah, berapakah luas taman yang hanya ditanami bunga? Nah, kita lihat di sini
di kolam tersebut tidak ada bunganya, berarti hanya di sekeliling kolam tersebut lah yang ada bunganya. Jadi menghitung luas taman yang ditanami bunga adalah dengan menghitung luas lingkarannya dikurangi luas kolam. Seperti itu ya. Jadi langsung kita jawab. Di sini diketahui, nah ini 10 meter diameter ya, ini diameter 10 meter, lalu sisi perseginya adalah 5 meter. Nah, ditanyakan luas taman bunga ya. Yang hanya ditanami bunga. Oke, langsung kita hitung saja. Jadi luasnya adalah luas lingkaran dikurang luas persegi. Oke. Nah, karena di sini diketahui diameter 10 meter, maka saya akan menggunakan rumus 1/4 kali pi kali d kali d. Dan tentunya rumus luas persegi adalah sisi kali sisi ya. Jadi 1/4 kita kalikan 3,14 karena diameternya bukan kelipatan 7. Kalikan 10 kali 10. Lalu dikurang sisi kali sisi itu berarti 5 meter dikali 5 meter. Nah, ini saya akan mengalihkan 10 kali 10 jadi 100 ya. Nah, 2 0 ini akan menghilangkan tanda komanya. Jadi tinggal 1/4 kita kalikan 314. Ya, kali 1 kali 1. Ya, kali 1 kali 1 ini bisa diabaikan ya, karena semua angka kita kalikan 1 akan menjadi angka itu sendiri. Jadi sebenarnya tinggal 314 kita bagi 4 berapa? Lalu dikurang 5 kali 5 25 ya. Oke, langsung saja 314 kita bagi 4, hasilnya adalah, kita coba ya. Apakah akan hasilnya koma ya? Nah, 3 dibagi 4 tidak bisa ya, karena lebih kecil. Jadi kita ambil 2 angka, 3 dan 1. 31 dibagi 4, yang mendekati adalah 7 ya. Sepertinya ini akan koma sepertinya. Nah, 7 kali 4, 28. Nah, 31 dikurang 28 adalah 3. Lalu turun 4-nya. Oke. Nah, 34 dibagi 4 itu paling mendekati ada 8 ya. 8 dikali 4 32. 34 dikurang 32 adalah 2. Nah, 2 dibagi 4 tidak bisa ya. Harus pakai koma biar dia menjadi 20. Nah, 20 dibagi 4 adalah 5. Habis ya, selesai. Nah, jadi jawabannya adalah 78,5. Dan ingat, kita masih harus mengurangkannya dengan 25 ya. Oke, jadi 78,5 kita kurangi 25. 78,5 dikurang 25. Nah, hati-hati dalam penempatan angkanya ya. Puluhan dengan puluhan dan satuan dengan satuan. Nah, seperti ini ya. Ya kan sebenarnya 25 itu 25,0 begitu. Nah, 5 kurang 0 itu 5. Komanya turun ikut. 8 kurang 5 itu 3, 7 kurang 2 itu 5. Oke, jadi luas dari taman yang hanya ditanami bunga adalah 53,5 meter persegi. Selesai ya. Oke, kita akan langsung lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke, kita sudah berada di pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir, soal terakhir. Nah, ini mungkin sebenarnya lebih sederhana dibandingkan soal yang tadi ya. Nah, lapangan Olimpiade biasanya berbentuk seperti pada gambar di bawah ini. Nah, berapakah luas total lapangan Olimpiade tersebut? Nah, di sini kita bisa melihat ada 2 sisi lengkung ya, yang A dan B. Nah, ketika bagian A dan B kita potong,
Lalu kita gabungkan potongan A dengan potongan B ya. Maka akan menjadi bentuk lingkaran ya dengan diameter 14 meter. Seperti itu. Jadi luas bagian A dan B ini adalah luas satu lingkaran dengan diameter 14 meter. Lalu luas yang kotak ini adalah persegi panjang ya, dengan lebar. Jadi coba kita gambar ya. Luasnya yang bentuknya kotak adalah luas persegi panjang dengan panjangnya 30 meter dan lebarnya 14 meter. Oke, jadi luas totalnya adalah luas sebuah lingkaran ditambah luas sebuah persegi panjang. Jadi di sini kita harus mengidentifikasi atau mengenali terlebih dahulu bangun datar apa saja yang digunakan untuk membentuk bentuk yang kita lihat di sekarang ini. Oke, langsung kita jawab. Diketahui di sini diameter ya, diameternya 14 meter, berarti nanti kita menggunakan 22/7. Lalu ada panjang dan lebar. Panjang dari persegi panjangnya adalah 30 meter dan lebarnya adalah 14 meter ya. Nah, ditanya luas total. Luas total atau luas gabungan ya, yang membentuk lapangan tersebut. Oke, jawab. Jadi kali ini kita tidak mengurangkan, tapi menjumlahkan. Luas total sama dengan luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Oke, luas lingkarannya berarti 1/4 kali Pi kali D kali D ditambah luas persegi panjang P dikali L. Oke ya, jadi 1/4 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 ditambah berapa ini, 30 dikali 14. Nah, ini 14 saya bagi 7, 2 ya. Nah, 22 dikali 2 jadi 44 ya. Semoga saja muat ini. Nah, ini 30 kali 14, 14 kali 3, 42 ya, tambahkan 0. Nah, ini 44 saya bagi 4. Jadi 11 ya, tinggal 11 kali 14. Oke, ini kita beri ruang dulu sedikit untuk hitungannya. Ya. Jadi 11 dikali 14 ditambah 420. Oke, 11 kali 14 itu 154 ya, ditambah 420. Kita jumlahkan. 4 tambah 04, 5 tambah 27, 1 tambah 4, 5. Jadi 574 meter persegi. Oke, selesai seperti itu ya. Jadi memang dalam soal kelima ini kita perlu mengenali ada bentuk apa saja dalam bangun datar gabungan tersebut ya. Ini bisa dibilang bangun datar yang digabung-gabung. Oke, terima kasih sudah menyaksikan pembahasan soal ini. Sampai jumpa kembali di video Tech Teacher lainnya. Bye bye.